Hello guys, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian makanan-makanan khas orang Batak. Kebetulan aku juga orang Batak Toba asli, jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian makanan khas orang Batak Toba. Oke, langsung aja kita ke intinya ya teman-teman. Pertama yaitu ikan mas nani ura. Nani ura itu artinya dimasak sampai bumbunya atau sampai kuahnya meresap ke daging itu dan agak kering seperti itu. Dia menggunakan bumbu kuning. Kalau orang di sini bilangnya pepes, tapi bumbunya berbeda sama bumbu orang Batak karena ini orang Batak menggunakan andaliman. Karena rasa ikan arsik ini gurih dan juga pedas getir kayak gitu, dan juga menggunakan asam gulugur. Terus menggunakan bunga kecombrang dan lain-lainnya. Nah, kalau ikan mas nani arsik ini itu sangat dipakai banget dalam adat Batak, mau itu dalam pesta kelahiran, misalkan ada yang melahirkan dan dia mau bikin acara, itu pasti ada ikan mas nani arsik. Terus kalau pesta perkawinan juga wajib ada itu ikan mas nani arsik tadi, dan juga acara orang meninggal dan itu juga pasti dibuat ikan mas nani arsiknya. Oke, kita lanjut ke makanan khas yang kedua. Dengke nani ura. Dengke nani ura ini sama aja kayak sushi, tapi ini sushinya versi orang Batak. Kenapa dibilang mirip dengan sushi? Ikan mas ini dimasak tidak menggunakan kompor, tapi bumbu-bumbu khusus dari orang Batak inilah yang memasak sendiri ikan ini dan dimasak menggunakan asam atau jeruk nipis. Jujur dari aku kecil sampai aku segede ini, sampai aku umur 23 tahun, aku belum pernah yang namanya makan ikan mas nani ura. Jadi aku juga penasaran teman-teman gimana rasanya. Sombong amat. Oke teman-teman, kita next ke makanan khas yang ketiga, itu manuk napi nadar. Ayam yang dipanggang dengan bumbu khas Batak juga. Bumbu tersebut udah dihaluskan lalu dimasak dan dicampur dengan darah ayam tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan manuk napi nadar. Oke, kita next ke makanan yang keempat, yaitu dengke nani tombur. Ikan yang dibakar, bisa ikan mas, ikan mujair, ikan nila. Sebenarnya sama bumbunya dengan bumbu arsik tadi, tapi ini perbedaannya yaitu ikannya dibakar, lalu bumbunya itu kayak semacam bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, itu dioseng dulu sampai dia berubah warna jadi kecoklatan, lalu diulek, lalu ikannya disusun di piring, dan kemudian bumbunya itu langsung dituangin gitu, dituangin ke atas ikan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengke nani tombur. Oke, next kita ke makanan selanjutnya. Di sini ada saksang. Saksang ini yaitu daging pork. Kalian tahu lah ya daging pork itu apa. Kalau kalian nggak tahu, daging pork itu adalah daging babi. Ini juga dimasak dan dicampur dengan darah babi tersebut juga. Dan daging ini selalu dihidangkan kalau pas acara-acara apa aja. Oke, kita next ke makanan selanjutnya. Di sini ada lapet. Lapet itu yaitu kue orang Batak yang bahan-bahannya itu beras yang ditumbuk atau menggunakan tepung beras. Tapi kalau kami di kampung biasanya beras itu direndam dulu lalu ditumbuk pakai tumbukan kayu kayak gitu. Jadi ditumbuk sampai dia benar-benar halus, teman-teman. Tapi bisa juga menggunakan tepung beras terus dicampur dengan kelapa. Terus di tengah-tengahnya itu dimasukkan gula merah, bungkus dengan menggunakan daun pisang. Lalu cara pemasakannya itu dikukus. Ini disajikan juga di acara-acara tertentu. Oke, kita next ke makanan selanjutnya. Makanan selanjutnya yaitu itak gurgur. Itak gurgur ini sama kayak lapet tadi. Cuma di sini perbedaannya itu itak ini nggak dimasak. Lalu itak ini kita bentuk menggunakan tangan kita seperti ini. Jadi bentukan itak itu menyerupai kepalan tangan kita. Dan selain dengan menggunakan gula putih, itak ini juga menggunakan gula merah, teman-teman. Jadi kita sesuai selera kita pengennya pakai gula putih atau gula merah, itu terserah kita ya teman-teman. Jadi setelah udah kita bentuk, kita langsung bisa memakannya atau menyantapnya teman-teman. Oke, next kita ke makanan yang terakhir yaitu dalini horbo. Dalini horbo yaitu susu kerbau atau susu sapi yang di
dibekukan kayak gitu teman-teman, yang dipadatkan. Jadi bentuknya itu menyerupai tahu putih kayak gitu teman-teman. Aku juga kurang tahu sih prosesnya seperti apa, tapi yang jelas susu kerbau ini atau susu sapi ini dibekukan seperti itu, dipadatkan. Kalau orang tua aku biasanya dimasak bersamaan dengan daun singkong kayak gitu. Kadang juga dicampur dengan Indomie. Orang tua aku seperti itu sih. Dulu waktu aku SD aku pernah lihat. Buat kalian yang sama-sama orang Batak Toba kayak aku, pasti kalian tahu lah ya Dalini Horbo itu apa. Nah, kalau kalian berkunjung ke Sumatera Utara atau ke Toba, kalian bisa ya teman-teman pesan makanan-makanan yang tadi. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Tapi buat kalian yang non Batak, kalian bisa memakan makanan yang halalnya ya teman-teman, karena banyak kok makanan-makanan orang Batak itu yang halal, bukan semua yang dari daging pork kayak gitu. Jadi kalian bisa juga untuk mencobanya ya teman-teman, rasanya dijamin juga enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, serta jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.